Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Al-Firdaus kelas 6 A, B, dan C. Bagaimana kabar kalian? Ya, semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini Teacher Wanti mengajak kalian untuk belajar tema 8 Bumiku, subtema 2 Bumiku dan musimnya, pembelajaran 1 sampai 6. Sudah siap belajar? Disiapkan peralatannya ya. Al-Firdaus, siap. Kita hidup di bumi tentu tidak lepas dari yang namanya sampah. Dan juga kita sering melihat banyak orang membuang sampah sembarangan. Siapa yang tahu akibat membuang sampah sembarangan? Iya, menimbulkan bau busuk dan menimbulkan penyakit serta menyebabkan banjir, juga dapat mencemari air. Lalu bagaimana upaya melestarikan lingkungan hidup? Dapat kita mulai dari hal yang sederhana, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Semua warga di lingkungan tersebut memiliki tanggung jawab dalam menjaga lingkungan dari sampah. Tanggung jawab tersebut misalnya mendaur ulang sampah, memilah produk dengan kemasan besar, dan menghabiskan makanan. Menjaga lingkungan berarti secara tidak langsung telah menjaga kesehatan. Kesehatan dapat dijaga dengan aktif bergerak, seperti melakukan gerak tari. Contoh tari yang dilakukan dengan berkelompok, misalnya tari Bedaya Ketawang dari Surakarta, tari Serimpi dari Jawa Tengah, tari Pakarena dari Sulawesi Selatan, dan tari Gantar dari Kalimantan Timur. Berbagai informasi mengenai tari dapat kalian lihat atau baca di buku tema. Teknik membaca yang bisa kalian gunakan yaitu teknik membaca memindai atau disebut scanning, yaitu teknik membaca sekilas dan cepat tetapi teliti dengan tujuan menemukan dan memperoleh informasi tertentu atau fakta khusus dari sebuah bacaan. Informasi tersebut dapat juga disajikan dalam infografis. Apa itu infografis? Iya, sebuah gambar yang digunakan untuk menyampaikan informasi yang kompleks kepada pembaca agar lebih mudah dan cepat dipahami. Dengan membaca, kita juga dapat mengetahui berbagai informasi mengenai kondisi geografis dan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Contohnya, negara Singapura. Negara ini merupakan negara kepulauan dengan penduduk yang padat. Penduduk aslinya adalah etnis Tionghoa, Melayu, dan India. Di sana ada agama Buddha, Islam, Kristen, dan Tao. Bahasa yang dipakai adalah bahasa Inggris, Mandarin, Melayu, dan Tamil. Mata uang Singapura adalah dolar Singapura. Keadaan alamnya relatif datar, kemudian ekonomi penduduknya yaitu perdagangan dan industri. Masyarakat Singapura sangat disiplin dalam menjaga kebersihan. Peraturan yang ketat, kedisiplinan, dan kepedulian penduduk terhadap lingkungan menjadikan Singapura salah satu negara terbersih di dunia. Negara yang kedua ada Vietnam. Penduduk Vietnam, suku terbesarnya yaitu suku Viet atau Kinh yang tinggal di tepi pantai. Ada juga suku Tionghoa yang tinggal di daerah dataran rendah. Ekonomi masyarakatnya pertanian, perkebunan, industri, dan pertambangan, serta perikanan yang berpusat di Teluk Tonkin, Laut Cina Selatan. Pakaian tradisional negara Vietnam untuk wanitanya disebut Áo Dày. Yang ketiga ada negara Thailand. Penduduknya asli etnis Thai dan Lao. Agamanya di sana ada Buddha, Theravada, Islam, Kristen, dan Hindu. Bahasa nasional yang dipakai adalah bahasa Thailand. Kemudian di sana juga ada olahraga tinju tradisional yang bernama Muay Thai. Ekonominya pertanian, nelayan, pertambangan, dan pariwisata. Negara ketiga tadi adalah termasuk wilayah Asia Tenggara, begitu juga dengan Indonesia. Keempat negara ini memiliki musim yang sama. Apa itu musim?
Iya, musim adalah kondisi udara atau atmosfer di suatu wilayah tertentu yang meliputi suhu udara, intensitas sinar matahari, kelembapan udara, dan aliran angin. Musim terjadi karena akibat adanya revolusi bumi. Masih ingat di subtema kemarin apa itu revolusi bumi? Iya, revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Pergantian musim di bumi disebabkan oleh bumi yang mengelilingi matahari dengan kemiringan sebesar 23,5 derajat. Daerah tropis termasuk Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Contoh negara dengan 2 musim, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kemudian daerah subtropis memiliki 4 musim, yaitu musim panas, gugur, dingin, dan semi. Contoh negaranya dengan 4 musim yaitu negara Eropa, Amerika, Rusia, Kanada, dan Cina. Bumi kita ini memiliki satelit yaitu bulan. Cahaya bulan berasal dari pantulan cahaya matahari. Apa itu satelit? Ya, satelit adalah benda yang mengorbit pada benda lain. Bulan memiliki 3 gerakan, yaitu berputar pada porosnya, atau disebut rotasi bulan, kemudian bulan mengelilingi bumi, serta bulan bersama-sama bumi mengelilingi matahari. Dari gerak 3 bulan tadi, apa akibatnya? Ya, akibat gerak bulan yaitu menimbulkan terjadinya fase bulan, pasang surut air laut, terjadinya gerhana, dan permukaan bulan yang terlihat dari bumi selalu sama. Fase bulan yaitu perubahan bentuk bulan. Satu fasenya terjadi selama 29,5 hari atau 1 bulan. Fase-fase bulan dapat kalian lihat gambar sebelah ini. Ada apa saja bisa kalian perhatikan. Ada fase bulan baru, kemudian bulan sabit, bulan perbani atau setwaro, kemudian ada bulan cembung, ada bulan purnama, kemudian berputar kembali menjadi bulan cembung, bulan perbani, dan bulan sabit, dan kembali lagi ke bulan baru. Gerhana bulan dapat terjadi ketika kedudukan matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus. Perhatikan ya gambar di sebelah. Ada umbra dan penumbra. Apa itu umbra? Daerah sangat gelap yang dilalui bayangan inti bumi, sedangkan penumbra adalah daerah agak terang yang dilalui bayangan kabur bumi. Nah, pelajaran tema 8, subtema 2 hari ini sudah selesai ya. Coba kalian kerjakan tugas tema 8 subtema 2. Kemudian setelah dikerjakan, kirim di Google Drive kalian masing-masing. Sebelum Tica tutup, Tica ingatkan kembali ya, hari ini kita belajar apa saja? Iya, kita belajar kondisi geografis dari negara-negara di Asia Tenggara. Kita belajar berbagai musim di negara Asia Tenggara. Kita belajar juga dengan tari berkelompok. Kemudian ada cara membaca scanning. Dan yang terakhir kita belajar mengenai gerhana bulan. Jangan lupa tetap semangat belajar di rumah ya. Jaga kesehatan kalian, patuhi protokol kesehatan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Gunakan masker jika keluar, jangan keluar jika tidak penting, serta selalu menjaga jarak. Kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.